Jajua membantah krinana, kita akan melanjutkan kisah para rasul. Buku menceritakan bagaimana perkembangan Injil sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Sekarang kita sudah sampai kisah Rasul pasal 12. Sebelumnya kami berterima kasih karena ada teman dari semua pembacaan kisah Rasul ini, dia mau membagikan berkat. Jadi saya akan bacakan apa yang didapatnya dari pelajaran kisah para rasul ini. Saya akan bagi berkat dari kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bersama-sama memecah roti, tetap bersatu, dan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka hidup dengan penuh Roh Kudus. Walaupun penuh Roh Kudus, terjadi masalah dalam jemaat seperti kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Waktu jumlah semakin timbullah sungut-sungutan, yaitu sehubungan dengan membagikan pelayanan diakonia kepada janda-janda yang berbahasa Yunani. Hal ini langsung diselesaikan oleh rasul-rasul. Itu pasal 6 ayat 2 sampai 6. Tidak berlarut-larut sehingga firman Allah makin tersebar dalam ayat 7. Kisah Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Bagaimana Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius ketika orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan Petrus. Petrus menyelesaikan dengan menjelaskan secara berturut-turut. Kisah Rasul pasal 11 ayat 4 sampai ayat 17. Mereka mendengar dan memuliakan Allah sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-18. Jadi, kalau ada masalah harus diselesaikan, jangan dibiarkan berlarut-larut supaya nama Allah dimuliakan. Saya diberkati dan mengerti dalam jemaat mula-mula yang penuh dengan Roh Kudus pun terjadi masalah. Tapi masalah segera diselesaikan dengan cara yang tepat berkat pimpinan Roh Kudus sehingga Injil semakin maju dan semakin banyak orang diselamatkan. Doa dan kerinduan saya sebagai orang percaya supaya saya dapat hidup meneladani cara hidup jemaat mula-mula supaya nama Tuhan dimuliakan dan Injil semakin maju. Dari Nandilisa Pancur Batu. Terima kasih banyak buat berkatnya yang tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang, dan dengan pengertian yang sangat jelas. Terima kasih banyak. Kami juga bisa mengerti berkat yang Anda terima, sehingga bisa kami semakin menguraikan firman Tuhan walaupun kita tidak berjumpa. Karena kalau hanya penabur menaburkan saja dan gak pernah dilihatnya ladangnya tumbuh atau tidak, bisa nanti malas dia ngamburkan benihna, bantahlah buturah Athena. Oke, jadi kami mensyukurinya. Nah, demikianlah kalau Anda mau membagikan berkat, tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang, dengan
firman Tuhannya jelas. Jadi kami dapat mengerti bahwa khotbah yang kami sampaikan itu bisa ditangkap karena dia bisa menguraikannya kembali. Kami menanti dari teman-teman yang ada dapat berkat seperti inilah bentuknya. Kurang lebih kalau dibacakan 5 menit atau lebih kurang. Tetapi poinnya juga jelas. Terima kasih banyak buat teman kami yang ada di Pancur Batu, buat nasihatnya juga, dan kami juga melanjutkan membahas kisah para rasul. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 12. Ayatnya yang pertama kita baca sampai ayat 6. Ya, hari kita berdoa sebelumnya. Bagaimanapun buku yang bisa kami baca, itulah buku Kisah Rasul. Bagaimana murid-murid ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dan Roh Kudus diberikan supaya murid-murid memiliki kuasa menjadi saksi di bumi. Dan hari ini kami bersyukur kalau ada teman kami bisa mengerti uraian firman Tuhan ini. Kami datang memohon belas kasihan-Mu supaya waktu kami membaca kebenaran-Mu ini dapat kami menangkapnya dan bisa berguna bagi kami masing-masing untuk menjadi saksi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang ke-12. Ya. Jakobus mati. Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Jakobus, saudaranya Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang murid, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Nanti kita baca selanjutnya. Nah, apa yang kita baca dalam ayat 1? Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Jakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menangkap Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Dalam bacaan kita ini secara garis besarnya, sesudah selesai penganiayaan dalam pasal 7, itu Stefanus dibunuh oleh orang-orang aliran Yahudi yang disebut orang Libertini yang berbahasa Yunani. Amanlah pekabaran Injil sampai pasal 11. Dan dalam keadaan damailah semuanya, dan Injil pun bisa diberitakan dengan leluasa. Tetapi dalam ayat 1 muncul lagi gelombang aniaya yang kedua. Dan hal ini pada gelombang pertama
kesulitan aniaya itu hanya jemaat yang melarikan diri. Tetapi rasul-rasul tetap tinggal di Yerusalem. Tetapi dalam masa Raja Herodes ini, dia sengaja membunuh Yakobus. Yakobus ini kita tidak bisa lupa adalah orang yang menjadi rasul pertama, bukan Yakobus ini adalah saudaranya Yohanes, anak Zebedeus. Dalam panggilannya mereka ini berdua dipilih. Baru dikatakan dalam cerita ini, dan ini dilihat oleh Raja Herodes menenangkan hati orang Yahudi. Jadi Raja Herodes ini senang kalau orang Yahudi ini senang sama dia. Dengan alasan itu lagi ditangkapnya lagi Simon Petrus sebagai rasul yang kedua. Jadi boleh kita lihat sementara kesengsaraan ataupun halangan ataupun penindasan. Kalau tadi datangnya dari orang-orang Yahudi sendiri, sekarang datang dari Raja Herodes, pemerintahan kekaisaran Romawi. Sudah di luar bangsa Israel datangnya aniaya kepada bangsa Israel sendiri. Tadi musuh dari dalam sendiri, termasuk ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Tetapi hari ini muncul dari musuh, itulah orang yang tidak mengenal Allah dari kekaisaran Romawi. Orang luar yang sudah menganiaya jemaat. Khususnya di sini yang dia tangkap bukan jemaat biasa, tetapi pemimpin. Karena Yakobus inilah pertama kali menjadi sokoguru ataupun menjadi pemimpin ataupun ketua sinodenya jemaat mula-mula di Yerusalem. Yakobus inilah dia. Iya, dan pada saat ini dia ditangkap oleh Raja Herodes, lantas dia dibunuh. Gitu. Dalam pembunuhannya seringkali orang ceritakan Herodes ini sama dilakukannya waktu memenggal kepala siapa namanya itu ya? Yohanes Pembaptis. Iya, hanya Herodesnya berbeda. Iya, tetapi di sini dia hampir sama. Nah, jadi dalam pemikiran kita sekali ini rasul-rasul yang sudah dianiaya. Tadi anak buahnya dulu oleh intern sendiri, dari pihak orang Yahudi sendiri. Nah, dan waktu ini Herodes menangkap Yakobus dan dia membunuh Yakobus, dan dilihatnya bahwa itu menenangkan orang Yahudi, dilanjutkannya lah tindakannya ini. Anda mungkin pernah ingat apa yang diminta oleh Yakobus dengan Yohanes kepada Tuhan Yesus? Itu kurasa dalam permintaannya dalam Markus pasal 10 kurasa, kalau itu kita baca waktu itu. Dikatakannya apa? Ada permintaan kami, katanya ya. Janganlah guru menolaknya, katanya. Iya, nanti kalau engkau datang menjadi raja, waktu engkau dimuliakan, maka taruhlah kami satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Lantas Tuhan Yesus katakan apa? Sanggupkah engkau meminum cawan yang kuminum? Sanggupkah engkau dibaptis dengan baptisan yang aku terima? Maka mereka ini mengatakan apa? Sanggup. Tetapi Tuhan Yesus katakan, hal itu aku tidak punya hak, tetapi itu akan disediakan oleh Bapa yang telah ditentukannya. Siapa yang duduk di sebelah kanan dan siapa yang duduk di sebelah kiri waktu anak manusia dimuliakan. Makanya di sini kita tidak boleh berhenti, harus kita sampai ke Roma 8 ayat 17. Karena rasul-rasul inilah yang kedua mati martir sesudah Stefanus. Jadi mari kita lihat Roma 8 ayat yang ke-17. Ya, jadi sebagaimana Lukas, nanti kita akan mengaplikasikannya bagi kita. Ya, Roma 8 ayat yang ke-17. Ini hubungannya dalam penderitaan.
Karena kita bayangkan jemaat mula-mula itu banyak kali penderitaannya. Ya, Roma 8 ayat 17. Ya, saya baca. Dan jika kita adalah anak, itulah kedudukannya, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi kita kalau menjadi anak, kita mewarisi apa yang Bapa kita punya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi, sebagai anak kita mewarisi, tetapi sebagai menderita kita ikut dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Maka kemungkinannya doa antara Yakobus dan Yohanes ini, ya Tuhan katakan kalau itu yang kau minta, maka di sini Yakobus harus mengalami baptisan dan meminum cawan yang diminum oleh Tuhan Yesus. Maka baptisan Tuhan Yesus dan cawan yang diminum oleh Tuhan Yesus itulah cawan dan baptisan penderitaan. Dan Yakobus menerimanya. Dialah rasul yang pertama mati martir sesudah Stefanus. Memang Yakobus panjang umurnya. Dialah nanti akan menuliskan kitab Wahyu. Mungkin Yohanes. Ya, Yohanes umurnya panjang, dia yang akan menuliskan kitab Wahyu, dan 1 Yohanes dan 2 dan 3 Yohanes, ya mungkin umurnya kurang lebih ya 90-an, 95. Tapi Yakobus saudaranya yang sama-sama memohon supaya dia duduk di sebelah kanan salah satu, ya inilah makanya Yakobus mengalami penderitaan. Bisakah kita menangkap cerita ini? Berarti langsung kita akan sampai kepada keputusan. Berarti nanti banyak kalilah anggota jemaat mula-mula abad pertama akan mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Kita ini hanya anak-anak yang mewarisi kerajaan Allah masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kita tidak ikut dipermuliakan. Warisan memang menjadi bagian kita, tapi kemuliaan itu bukanlah menjadi bagian kita. Itu yang dapat kita mengerti supaya kalau kita membacanya, kenapa Yakobus ini menderita? Kenapa Stefanus itu menderita? Padahal dia sudah mengikut Tuhan. Kok dia menjadi pemimpin di Yerusalem? Kok diizinkan Tuhan Yakobus ini dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes? Ya itulah yang bisa kita ceritakan. Nah makanya dalam aplikasi teologianya, ya pemimpin itu harus bersedia apa? Menderita. Itulah bayaran pemimpin di dalam semua kisah para rasul. Jadi kalau hari ini pemimpinnya tidak bersedia menjadi pemimpin yang menderita, itu bukan pemimpin yang ada di dalam kisah para rasul. Entah apapun nanti dibuatnya teologianya. Tetapi kalau kisah para rasul kita sadar, pemimpin ini rata-rata mengalami penderitaan. Karena itu harus juga bersedia pemimpin itu juga diganti. Maka nanti sesudah Yakobus mati, dia akan digantikan lagi nanti oleh Yakobus saudaranya Tuhan Yesus. Itu nanti kita jumpa kisah Rasul pasal 15. Mari kita lanjutkan sudah itu. Dilanjutkan Herodes rupanya. Kenapa? Karena senang dilihatnya orang Yahudi. Jadi niat hatinya itu melihat orang Yahudi ini senang, dilanjutkannya lah pula. Barulah ditangkapnya lah lagi pemimpin yang lain, itulah Simon Petrus sebagai rasul pemimpin juga di Yerusalem. Itu yang kita baca tadi. Setelah ditangkap, dimasukkannya ke dalam penjara dengan pengawal yang ketat. Dia katakan tadi ya, penjaga itu dengan 4 regu, gitu ya. Demikian juga Petrus ditahan di dalam penjara, gitu ya. Nah, karena Herodes mengharapkan nanti kalau sudah sampai pada hari
raya Paskah mau dibunuh lagi supaya semakin senang nanti orang Yahudi begitu. Iya, tetapi apa yang terjadi itu ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Tapi kita tadi lompat ayat 5. Demikianlah juga Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya, maka pada malam sebelum Herodes, berarti ini mungkin beberapa malam Petrus di dalamnya. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, berarti biasa kali orang dia bawa manusia menjadi tontonan dan itu dibunuh. Iya, begitulah kurang lebih di sini dalam cerita ini. Sama dengan masa zamannya Simpson dan Delilah ditaruh dengan Rantai. Iya, sama dengan Daniel dimasukkan ke gua singa menjadi tontonan gitu. Ini juga sama. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi di dalam pun dia dikawal, di depan pintu pun dia dikawal. Nah, barulah muncul, dikatakan tadi, jemaat itu berdoa dengan sehati. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Jadi kalimat yang terakhir ini memang orang Yahudi tadi mengharapkannya bahwa Petrus akan diperhadapkan dan dia akan mengalami nasib yang sama dengan Yakobus. Dan disinilah Petrus sadar satu hal tentang malaikat. Kita sudah banyak kali bercerita peranan malaikat di dalam kisah para rasul. Iya, memang satu yang kita dapat kesan di sini bahwa kalau Yakobus tadi dibiarkan dipenggal dan dia mati, tetapi Petrus tidak dibiarkan Allah. Allah bertindak. Apa yang kita dapat pikirkan? Yakobus kok nggak ditolong? Stefanus juga tidak ditolong, tapi Petrus turun malaikat dan melepaskan dia. Maka jawab kita, tidak bisa kita mengatakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, karena masing-masing mereka ini mendapat upahnya sendiri. Iya, itulah yang pertama kalau kita belajar kisah Rasul. Kalau penderitaan abad pertama kita membacanya sebagaimana Roma 8 ayat 17 tadi, ya mungkin nanti Yakobus sebagaimana permintaannya sama Tuhan Yesus supaya dia duduk di sebelah kanan salah satu, supaya dia ikut dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus waktu Yesus dipermuliakan. Itu juga kemungkinannya, makanya waktu Stefanus dilempari juga dia melihat kemuliaan Allah.
sama. Ya, tapi Petrus tidak. Datang malaikat, dan malaikat itulah melepaskan dia dari belenggu yang sudah begitu ketat dibuat, dan tertidur dia. Barulah malaikat itu membangunkannya. Pasti kita katakan, oh ini Tuhan campur tangan di dalam hidupnya Simon Petrus untuk melepaskan dia. Tadi mula-mula dia tidak sadar apa ini terjadi, tetapi sesudah itu dilepas dia sendirian, barulah 11, dan sadar akan dirinya dan berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, jadi ditinggalkan malaikat itu dia, sekarang sendirianlah dia di tengah jalan itu. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria. Itulah ibu Yohanes yang juga disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, makanya Yohanes Markus itu ada rumahnya di Yerusalem. Dan begitu Petrus dilepaskan dari penjara, ke rumah itulah mereka berkumpul. Makanya kita katakan tidaklah salah, inilah tempat mereka berkumpul. Markus ini adalah saudaranya Barnabas. Iya, keponakannya ya, cousinnya ya. Nah, jadi disinilah mereka berdoa. Ayat 13. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, berarti ada gerbang, ada pintunya mungkin ini. Datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan gerbang, ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu adalah malaikatnya. Nah, malaikat ini, mari kita baca sedikit yang bisa ya. Mazmur 91 itu ayat 11. Nanti Anda tambahkan kalau Anda sekolah minggu, itu Matius 18 ayat 10. Karena dikatakannya tadi kan, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Berarti bagi mereka ada malaikatnya manusia. Siapa yang saya tidak bawa Mazmur 91 ayat 11. Anda coba baca supaya kita dapat mengerti pengertian mereka tentang malaikat. Siapa yang bisa baca Mazmur 91 ayat 11? Anda membacakannya karena saya bawa perjanjian baru saja. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Iya. Jadi malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga segala jalanmu. Nah, maka bagi mereka itu ada malaikat yang menjaga setiap orang. Maka dikatakan mereka tadi, itu malaikatnya yang datang mengetuk pintu itu, bukanlah Simon Petrus yang malaikatnya itu, katanya. Sama dengan Matius 18 ayat 10. Itu waktu Tuhan Yesus. Silakan baca satu lagi. Matius 18 ayat 10. Silakan baca satu kali lagi, Sarah. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang ke wajah Bapakku yang di sorga. Iya, jadi ini anak-anak kecil dikatakannya sini jangan pernah rendah katanya ya, karena ada malaikatnya masing-masing. Gitu. Jadi waktu suara itu didengar oleh si Rode ini, orang lain mengatakan mengigau kau itu katanya. Kalau tidak, itu kemungkinannya malaikatnya katanya. Malaikatnya yang datang ke rumah, karena mereka tidak berharap bahwa Simon Petrus bisa kembali datang ke rumah karena melihat bagaimana Yakobus sudah dibunuh dan bagaimana pengawal itu begitu ketat menjaganya Simon Petrus.
Ya, jadi kita belajar malaikat. Waktu kita belajar Ibrani, malaikat seringkali kita katakan adalah untuk menuntun orang kepada keselamatan. Tetapi di sini malaikat untuk menuntun jalan orang itu. Jadi ada malaikatnya di sini. Ayat 16. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Jadi dilanjutkannya lah, karena mereka ini belum percaya. Walaupun tadi ayat 5 mereka berdoa ya. Ya, walaupun tadi mereka berdoa, sekarang datang jawaban doanya. Malaikatnya itu katanya. Bukan, mungkin mereka juga tidak berharap lagi karena beratnya dilihatnya pergumulan itu. Walaupun pernahnya Petrus dikeluarkan dari, kan pernah dia di pasal 5 dikeluarkan dari penjara ya. Iya, tapi mungkin mereka sudah lupa pengalaman itu. Iya, makanya di sini muncullah malaikat yang menolong Petrus ini. Berarti sudah 2 kali Petrus ini ditolong Tuhan lepas dari penjara. Tetapi waktu itu kan toh bukan penjara seperti penjara Herodes ini ketatnya. Iya, itu kan penjara yang tidak bersamaan kekuatannya dengan ini. Baru kita baca, tetapi Petrus terus-menerus mengetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal itu kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Inilah Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Karena dia ada di tengah-tengah mereka. Yakobus sudah dibunuh, itulah Yakobus saudaranya Yohanes. Ini adalah Yakobus saudaranya Tuhan Yesus yang sudah percaya sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi bisa kita lihat bagaimana caranya malaikat membebaskan Simon Petrus. Yakobus sudah selesai ceritanya. Yakobus masih ada, Petrus masih ada ceritanya. Dan di dalam cerita ini dia tidak berdiri lagi di bait Allah. Kalau dulu dia berdiri di bait Allah karena memang disuruh malaikat itu, berdirilah kau di bait Allah, lanjutkan memberitakan firman Tuhan. Ini tidak ada perintah, hanya dia dilepaskan supaya orang-orang Yahudi dan Raja Herodes tidak akan merasa puas melihat bisa mereka mengalahkan Simon Petrus. Nah, makanya di dalam cerita ini lalu ia pergi dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Karena penjara sudah kosong begitu ketatnya. Iya, Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Karena ini undang-undang. Kalau tahanan lepas, maka orangnya harus dibunuh, sama dengan pengalaman kepala penjara Filipi. Kalau dilihatnya sudah lepas mereka semua, maka diambilnya pedangnya, lebih baik bunuh diri sendiri daripada nanti dibunuh waktu saya dihakimi. Makanya Simon Petrus katakan, makanya Paulus katakan apa? Jangan bunuh dirimu, karena kami masih ada semua di sini. Ini karena Petrus lepas, maka orang ini pun dibunuhlah. Maka di dalam kelepasan Petrus kali ini ada orang yang menderita. Pada kelepasan Petrus yang pertama itu tidak ada yang menderita karena dia kembali berjumpa di bait Allah. Di sini Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan menyuruh mereka membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Judea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Kaisarea tempat siapa? Cornelius ya? Iya, jadi diingatnya ada jemaat di sana. Ngapain saya terus di Judea ini? Karena Herodes berkuasa di daerah Judea ini. Dia langsung meninggalkan Kaisarea dan di sanalah Petrus tinggal sesudah dia kembali dari kelepasan penjaranya ini. Dan sesudah itu nanti
kita bisa lihat, kita lanjutkan supaya selesai kita walaupun agak buru-buru kali. Herodes sangat marah terhadap orang-orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohon perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada rakyat, dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Jadi dalam cerita ini bisa kita melihat juga, oh rupanya kalau tadi Paulus yang menganiaya diselamatkan, dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi hambanya ya. Tetapi Herodes tidak nampaknya. Jadi dalam pidatonya mengenai politik negaranya kita nggak usah uraikan. Tetapi waktu dia berpidato, orang lain memuji-muji Herodes ini. Bahkan rakyat berkata, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar siapa lagi? Malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan juga di sini menjatuhkan hukuman kepada musuh Allah. Kalau tadi malaikat Tuhan menentukan jalan hambanya, sekarang malaikat Tuhan juga menghukum orang yang menganiaya umat Israel tadi. Makanya dalam cerita ini yang mau diketahui oleh siapa membaca buku ini, Theophilus, supaya dia mengungkapkan hal ini, bahwa bukan saja rupanya persoalan ini hubungannya dengan bait Allah, tapi ada juga sangkut pautnya dengan kerajaan kekaisaran Romawi. Bagaimana Herodes dihukum karena dia tidak memuliakan Allah. Makanya Gamaliel itu benar. Kalau memang di pihak Allah, tidak bisa engkau nanti lawan. Bahkan ternyata nanti kamu sendiri melawan Allah. Maka di sini dibuktikanlah Herodes ini adalah melawan Allah, dan malaikat Tuhan melawan dia dan menjatuhi hukuman kepadanya. Supaya Theophilus yang membaca kisah para rasul ini mengerti betul letak persoalannya ini. Nah, jadi bagi kita bisa kita ungkapkan mengenai malaikat, boleh juga kita katakan mengenai musuh gereja mula-mula, boleh juga kita ungkapkan, oh ada juga hak penghakiman sudah dijatuhkan bagi setiap orang yang menghambat pekerjaan Allah. Dan di sini semua alatnya dipakainya malaikat. Maka di sini katakannya malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Banyak penafsir katanya ini kan ditampar malaikat seolah-olah singkat ceritanya ya. Tetapi dalam buku yang lain bukan singkat ceritanya, Herodes ini menjadi sakit. Dan banyak kalau orang menafsirkan bahwa badannya itu semua dimakani oleh ulat, membuat dia lama menderita baru dia meninggal. Tetapi Lukas tidak menceritakannya terlalu jauh karena dia hanya mau mengungkapkan peranan malaikat di dalam musuh Allah dan peranan malaikat di dalam menyelamatkan Simon Petrus sudah 2 kali, sehingga memang benar-benar orang ini adalah di pihak Allah sendiri, kalah semua dibuatnya. Jadi dan ini juga menunjukkan bahwa kerajaan akan menjadi binasa pada masa Kristus datang kedua kali. Makanya dikatakannya tadi di sini malaikat karena dia tidak memberi hormat kepada Allah. Iya. Nah, kalau kita baca ini, apa yang menjadi berkat bagi kita? Tadi kita tahu ada malaikat. Malaikat ini menjadi nyata kali bagi Simon Petrus dalam hidupnya. Petrus diselamatkan, Yakobus tidak diselamatkan. Baru kita terakhir, malaikat tadi menghukum
Yakobus. Makanya benarlah penghukuman bukan hak kita, tapi penghukuman ada di tangan Allah sendiri. Itu yang diceritakannya di sini. Makanya lah dikatakan tadi ditampar malaikat. Itu menunjukkan Allah yang menjatuhkan hukuman kepada Raja Herodes ini. Kalau soal Yakobus tadi memang itu permintaannya supaya dia ikut di dalam kemuliaan waktu Yesus nanti datang kedua kali. Seolah-olah apa yang dimintanya itu menjadi bagiannya supaya bisa dimuliakan, itu harus ada penderitaan. Sebagaimana Kristus telah menderita, makanya dia dimuliakan. Maka demikianlah Rasul Paulus katakan, barang siapa yang ikut menderita bersama dengan Kristus, maka dia juga nanti akan ikut dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi jemaat mula-mula pada angkatan pertama layak kali mereka, bahkan senang mereka menderita bersama dengan Kristus. Kan itu dikatakan waktu Petrus keluar dari mahkamah agama itu dengan senang hati, dia katakan apa? Sudah layak kami menderita karena nama Tuhan. Itu memang kebanggaan mereka, karena harapan mereka waktu nanti Yesus datang menjadi Raja, ikut mereka dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Tapi mungkin pada hari ini pemikiran yang demikian, iman yang demikian tidak ada lagi di tengah-tengah jemaat. Yang iman yang di tengah-tengah jemaat kemungkinannya hanya iman sementara, itulah berkat dari hari ke sehari. Padahal kemarin saja begitu berdiri jemaat kok datang masa kelaparan, sehingga Agabus harus bernubuat, kirimkan bantuan ke Yerusalem karena mereka sedang kelaparan. Tetapi di dalam penderitaan mereka begitu bersuka cita karena pengharapan akan kedatangan hidup yang kedua kali dan akan mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Itu kuat dalam iman mereka. Nah, apa yang kita ambil keputusan dalam cerita Yakobus mati dan Petrus dilepaskan dari penjara, kita pasti tidak lagi akan salah pengertian kita. Sebagai orang Kristen, sebagai dilepaskan dari Simon Petrus, sebagai jatuh hukuman kepada Raja Herodes, kita tidak akan lagi salah mengerti waktu kita melihat cerita hidup kita hari ini. Ada dilepaskan, ada yang mengalami penderitaan aniaya, tetapi musuh Allah juga akan dihukum. Jadi semua akan menerima upahnya dari Allah sendiri. Kurasa itu yang bisa kita ambil di sini. Iya, tetapi dalam teologianya yang Anda mau pelajari kali kurasa, satu tadi sudah kita sebutkan ya, pemimpin harus menderita. Iya, harus menderita. Ada persiapan hatinya. Ya, baru katakan tadi harus dicari pemimpin yang baru. Itu maka dikatakannya tadi ayat berapa itu? Ayatnya ke-17. Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus. Ya, dan saudara-saudara kita lain. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Karena sudah Yakobus nanti, maka Yakobus saudara Tuhan Yesuslah yang menggantikan kedudukan untuk memerintah gereja di Yerusalem. Gereja masih berjalan, Yakobus yang menggantikannya. Mereka tidak mengundurkan diri dari sini sampai di sini, masih mereka di Yerusalem semua rasul-rasul. Iya, baru kita lanjutkan di sini bagaimana malaikat itu menolong. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita tidak bisa melupakan bahwa malaikat itu adalah salah satu pengawal dan yang memelihara hambanya sampai tujuannya tercapai. Bisa melepaskan mereka supaya Petrus tidak sampai ke tangan Herodes dan sampai ke tangan orang Yahudi, sehingga mereka bersuka cita atas kematiannya. Barulah orang yang melawan Allah akan dihukum oleh Allah sendiri. Maka dia dimakan oleh cacing-cacing, menunjukkan penderitaannya akan terjadi karena dia sudah melawan Allah, membunuh Yakobus sendiri. Sampai di sini kita malam ini. Terima kasih banyak. Apa yang bisa Anda terima, apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa yakini terjadi dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur bahwa hari ini masih benarlah malaikat-Mu menjagai
Jadi kalau Tuhan memelihara, itulah artinya masih boleh kami berjalan. Kerjaan yang Tuhan tetapkan itu bisa berkelanjutan. Kalau Jakobus dan digantikan lagi oleh rasul yang lain. Kami memuji namamu buat gereja pada abad pertama ini. Begitu mereka bersuka cita dan juga terjadi mujizat dalam hidup mereka. Terpujilah namamu dan kami bisa mengambil keputusan. Barang siapa yang melawan Allah, bagaimanapun nanti Allah akan menjatuhkan hukuman atas dia. Itulah dalam cerita ini, makanya Raja Herodes diceritakan bahwa malaikat juga menampar dia dan dia binasa. Kami mengucap syukur kalau Jakobus kami tahu, dan kami mengucap syukur bagaimana Petrus kami tahu, dan kami tahu juga malaikatmu. Bahkan sampai hari ini masih berkawal menjaga hamba-hambamu untuk melakukan pekerjaanmu. Maka bukan saja Allah yang menyertai kami, tapi malaikat Allah sendiri juga setiap kami menuntun perjalanan kami sebagaimana dasar iman Mazmur 91 ayat 11 itu, bahwa malaikat Tuhan kamilah yang menjagai di dalam perjalanan hidup kami. Dan malaikat Tuhan juga yang dari sorga akan menatap kami satu persatu. Kami memuji namamu sebagai anak-anakmu yang akan mewarisi masuk ke dalam kerajaan sorga, dan bahkan juga akan mewarisi kemuliaan waktu Kristus datang kedua kali. Kami memuji namamu buat sukacita kami hidup sebagaimana dapat percaya bahwa Engkaulah Yesus Juru Selamat kami. Amin.